Ya, baik. Terima kasih Pak DJ. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita terus menjadi orang-orang yang setia dan bertekun dalam doa pagi ini. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya pilihkan topiknya adalah bagaimana bersikap dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran, ya, penderitaan karena kebenaran. Jadi menghadapi penderitaan atau kesulitan karena kebenaran, ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada penderitaan karena kebenaran. Yesus menyampaikannya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya lalu mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Jadi ada pikul salib dalam mengikut Tuhan ini. Nah, banyak orang salah, jadi mengikut Tuhan semuanya tanpa masalah. Mengikut Tuhan jadi tidak ada lagi masalah, ya. Tentu ini tidak sepenuhnya benar, tetapi yang lebih tepat adalah kita dalam mengikut Tuhan, ya, tetap ada masalah, tetapi ada pertolongan dari Tuhan, ada anugerah penyertaan Tuhan sehingga kita dapat melalui dari setiap persoalan. Tetapi satu hal lagi adalah ketika kita mengikut Tuhan, ternyata itu adalah suatu penderitaan, karena kita akan menanggung penderitaan karena kebenaran. Bukan penderitaan karena kesalahan sendiri, ya. Bukan karena situasi, bukan, tetapi karena memang kebenaran itu. Karena mengikut Tuhan, kita harus rela menanggalkan keinginan daging, kita harus rela menanggalkan semua karakter-karakter yang tidak baik, dan itu menghadapi satu penderitaan. Nah, banyak juga orang-orang yang baru dalam Kristus, kok dia merasa kok menghadapi banyak kesulitan karena kebenaran itu. Ya. Nah, apa sikap, ya, supaya kita betul-betul mendapatkan hasil yang baik, supaya kita bahagia? Seperti tadi di ayat itu sengaja saya bold tadi warna kuning, ya, warna kuning. Kamu harus menderita juga karena kebenaran. Nah, tetapi kamu akan berbahagia, gitu ya. Kamu akan berbahagia. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi semua penderitaan karena kebenaran ini? Nah, itu yang disampaikan oleh Petrus ini, ya, Rasul Petrus. Nah, ada 4 saya catat di sini bagaimana menyikapi, ya, bagaimana menyikapi penderitaan karena kebenaran itu. Nah, tadi ayat 13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, jadi tentu banyak orang, ya, karena menderita dia langsung berhenti berbuat baik. Dia karena terus aja diejek atau mungkin sesuatu yang
tidak ada satu perubahan, akhirnya dia berhenti beribadah, berhenti melakukan sesuatu yang baik, dia gitu ya. Nah, harusnya dia tetap tinggal dalam kebenaran, ya. Jadi kita mengikut Tuhan, ya meskipun orang berbuat jahat, ya kita tetap harus berbuat baik. Meskipun kata firman Tuhan, orang berbuat jahat kepada kita, tetapi kita harus membalasnya bukan dengan yang jahat, melainkan harus terus melakukan yang baik. Ya. Sebab kalau kita melakukan terus yang baik, katanya, nah sebenarnya firman Tuhan berkata, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kita terus rajin berbuat baik. Jadi kalau saja ada orang yang tetap berbuat jahat kepada kita, itu artinya juga berarti kita belum terlalu rajin berbuat baiknya. Ya, kalau kita sudah rajin berbuat baik, maka tidak ada lagi orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu kata firman Tuhan. Ya. Mari jadi menyikapinya, tetaplah berbuat baik, tetaplah tinggal dalam kebenaran, meskipun kita harus menderita karena ada orang-orang mungkin yang berbuat jahat kepada kita. Itu menyikapi yang pertama. Ayat ke-14-nya sebagai sikap yang kedua. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ya, dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran ini, memang seringkali kita jadi seorang yang takut, seorang yang gentar. Jangan-jangan kita mendapat celaka, jangan-jangan kita akan berjalan sendirian. Jangan takut, ya, berpikirlah positif. Jangan khawatir, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kesulitan Dia izinkan kepada kita sebenarnya supaya mengubah karakter kita, supaya kita makin serupa, segambar dengan Kristus. Ya, Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, apalagi karena kebenaran. Dia izinkan itu supaya kita makin bertambah teguh, makin berakar, dan akhirnya kita bisa berbuah banyak kebaikan. Ya. Jadi berpikirlah selalu yang positif. Ya. Jadi tidak takut dan gentar. Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap kita? Ayat yang ke-15 ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ya. Ini kata yang lain dipakai sebenarnya adalah memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Ya. Jadi jangan mau kita tidak dipenuhi oleh kasih Kristus. Jangan sampai kita meragukan Kristus karena penderitaan. Waduh, kok saya sampai begini ya? Ya, kok kita ikut Tuhan, kok tetap miskin gitu misalnya. Kok ikut Tuhan, masalah terus banyak gitu. Enggak, tetaplah percaya ya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tinggallah tetap di dalam kasih Kristus. Jangan sampai kita biarkan iblis menggoda kita, ya, di situasi seperti itu yang Tuhan mau kita terus mengandalkan kasih Tuhan. Tinggal tetap di dalam kasih Kristus. Ya. Ingatlah penderitaan yang sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan yang akan datang. Ya. Jadi teruslah bertahan, kasih Kristus menutupi semuanya. Ya, semua penderitaan itu tidak ada artinya kalau kasih Kristus menguasai hati kita. Ya. Yang keempat adalah mari tetap lemah lembut ya dan menghormati orang lain. Ayat yang ke-15-nya, tetapi bagian akhir ini ya, tetapi haruslah dengan lemah lembut
dan hormat katanya. Ya, kecenderungan orang kalau dia mengalami penderitaan, dia sepertinya jadi tidak lemah lembut karena dia jadi keras, ya jadi mungkin jadi murung, ya marah gitu ya. Semua bisa dimarahi gitu. Nah, firman Tuhan katakan biar dia tetap lemah lembut dan menghormati orang lain. Ya, karena dengan kita lemah lembut, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan menguasai bumi. Ya. Mari Bapak Ibu, sikapilah penderitaan yang kita alami, salib yang kita harus pikul. Ya, berbahagialah karena menderita begitu, dan dengan cara menyikapinya tadi adalah terus berbuat baik, tetap tinggal dalam kebenaran, tidak takut, tidak gentar bahwa semua penderitaan akan menghancurkan kita, tidak. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh terus di dalam karakter kita supaya kita makin serupa, segambar dengan Kristus. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kita sakit hati, ya apalagi sama Tuhan. Kita terus menguduskan Kristus di dalam hati kita. Terus membiarkan hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus. Kalau dia tidak menyayangkan nyawanya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita? Dia akan memampukan kita, menolong kita untuk melewati semua penderitaan karena kebenaran itu. Ingatlah, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan sediakan buat kita. Dan yang terakhir, tetap lemah lembut, menghormati orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjadi orang-orang yang berbahagia meskipun kita harus menghadapi penderitaan karena kebenaran ini, karena kita memiliki sikap yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya.